Salam kudus, saudara-saudara terkasih. Saya membawakan pelajaran dengan topik hukum Taurat hubungannya dengan Injil. Pembahasan mengenai hukum Taurat, tentu kita melihat sedikit latar belakang. Ketika Allah memanggil Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2, Allah berfirman bahwa Allah akan menjadikan Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Kemudian Allah memberkati dan membuat namanya masyhur, dan oleh keturunannya segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Abraham menuruti perintah Tuhan, dan satu ketika di saat Abraham sudah tua, Abraham ingat akan janji Tuhan bahwa Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar, ya. Kemudian oleh keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dia bertanya, ini usia saya sudah lanjut, saya sudah tua, sebentar lagi mati. Jangan-jangan hambaku Eliezer ini akan menguasai harta warisan. Dicatat dalam Kejadian pasal 15. Kemudian Tuhan berfirman, tidak, bukan Eliezer, anak kandungmu sendiri yang akan mewarisi itu. Oleh karena itu, kamu lihat itu bintang di langit. Bisa nggak kamu hitung? Ketika Abraham keluar dan menghitung, melihat itu bintang, luar biasa. Percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu menjadi kebenaran. Di Kejadian 15 ayat 6 lah Abraham beriman kepada firman Allah. Nah, setelah itu Abraham memiliki dua anak, Ishak dan Yakub. Yakub ini memiliki anak 13, satu perempuan dan 12 laki-laki. Yang kemudian saat terjadi kelaparan di tanah Kanaan, Yakub memboyong semua keluarganya ke Mesir. Di Mesirlah mereka beranak cucu, kemudian menjadi besar, dan mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Keluaran pasal 12 ayat 40 dan 41. Karena mereka diperbudak di Mesir itulah Allah menyuruh Musa untuk bawa keluar orang Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Setelah tiba di Gunung Sinai, mereka berkemah di gunung itu. Lalu di sanalah Allah memanggil Musa menghadap untuk menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan ayat 6, bunyinya bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan bagiku dari segala bangsa. Dan aku jadikan kamu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kemudian Musa menyampaikan firman Allah itu kepada tua-tua Israel. Dan di sanalah di ayat yang ke-8, secara bersama-sama mereka menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Di Gunung Sinai inilah awal cerita tentang pemberian hukum Taurat dan pengikatan perjanjian Musa. Hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ke-10 perintah, mengatur hidup kesusilaan. Kedua, hukum perdata, mengatur hidup kemasyarakatan. Ketiga, syariat, mengatur tentang hidup keagamaan. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dan dimengerti. Maksud pemberian hukum Taurat yang menandai hubungan baru antara Allah dengan bangsa Israel yang dinamakan dengan perjanjian Musa. Nah, bahwa perjanjian Musa ini bukan perjanjian baru, melainkan perkembangan dari perjanjian Abraham. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan perjanjianku? Yang dimaksud dengan perjanjianku itu berangkat dari Keluaran pasal 2 ayat 24, di mana di sana terdapat kata perjanjian. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah ingat akan perjanjian. Kata ingat ini menunjuk kepada perjanjian Abraham. Itulah sebabnya Allah berfirman kepada Israel di Gunung Sinai untuk memelihara perjanjianku. Ini berkenan dengan perjanjian Abraham. Yang kedua, mengapa pemberian hukum Taurat di Sinai dan pembentukan perjanjian Musa itu sering menimbulkan salah paham? Sering menimbulkan salah paham karena orang tidak menangkap hubungannya dengan perjanjian Abraham. Ada 2 hal yang sangat mendasar dari perjanjian Abraham, yaitu pertama,
Abraham menerima perjanjian itu dengan iman. Kejadian pasal 15 ayat 6. Kedua, cara Abraham memelihara perjanjian itu ialah dengan tinggal tetap di dalam iman. Kejadian pasal 17 ayat 1 dan 2. Jadi perjanjian Sinai diikuti dengan perintah untuk memelihara perjanjian. Tidak dengan maksud untuk menggeser prinsip kebenaran dari dasar iman ke dasar amal. Nah, lalu yang ketiga, mengapa perjanjian Musa membawa bangsa Israel kepada kutuk hukum Taurat dan tidak membawa kepada berkat? Jawabannya ialah karena bangsa Israel sendiri salah caranya menyambut hukum Taurat. Terbukti sejak semula bangsa Israel telah menggeser prinsip kebenaran dari dasar iman ke dasar amal. Sehingga mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Roma 10 ayat 3. Coba kita melihat respon mereka terhadap firman Tuhan di Gunung Sinai. Mereka menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-8. Mereka berkata bahwa segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Keluaran 24 ayat yang ke-7. Nah, tidak dapat disangkal bahwa dengan mengandalkan diri sendiri itu merupakan sebuah kesombongan. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah dengan sabar menerima bangsa Israel dalam pendirian mereka yang seperti itu. Lalu kemudian Allah juga menjanjikan kepada mereka bahwa apabila mereka dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan berpegang pada perjanjian, Allah akan melimpahkan mereka berkat yang melimpah. Tetapi dalam kenyataan, Israel sendiri yang melanggar perjanjian Musa yang mereka ikrarkan secara bersama-sama di Sinai. Lalu pertanyaan yang berikut, kalau demikian maksud apa hukum Taurat itu diberikan? Hukum Taurat diberikan berdasarkan 3 alasan. Alasan yang pertama adalah untuk menjadi ukuran kebenaran karena Israel telah menjadi suatu bangsa yang diperintah secara teokrasi. Itulah sebabnya dibutuhkan suatu standar atau ukuran hidup kesusilaan tertulis tentang tabiat dan kelakuan. Ulangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dan Mazmur 19 ayat 7-9. Yang kedua, hukum Taurat itu diberikan untuk menunjukkan dan menandakan dosa. Oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 20 dan Roma pasal 7 ayat yang ke-7. Lalu yang ketiga, hukum Taurat itu diberikan untuk menyatakan kesucian Allah. Lambang kesucian Allah ialah api. Sebab itu hukum Taurat diberikan di tengah-tengah api di Gunung Sinai dengan larangan yang sangat keras. Keluaran 19 ayat 10-13. Keluaran 19 ayat 18. Jadi perlu kita ketahui bahwa pemberian hukum Taurat itu tidak dimaksudkan untuk menyisihkan dasar iman dari perjanjian Abraham. Lalu pertanyaan berikut, mengapa hukum Taurat itu diberikan? Yang pertama, hukum Taurat diberikan karena pelanggaran Israel. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 19. Yang kedua, hukum Taurat diberikan bukan untuk dilakukan. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Dan yang ketiga, hukum Taurat itu diberikan bukan untuk membatalkan perjanjian Abraham. Galatia pasal 3 ayat 17 dan 18. Jadi jika dikatakan bahwa Israel melanggar hukum Taurat dan dengan demikian melanggar perjanjian, maka yang dimaksud bukanlah Israel secara perorangan melanggar ke-10 firman, melainkan secara bangsa. Israel tidak memelihara syarat-syarat perjanjian sebagaimana tercantum di dalam hukum perdata dan syariat. Contoh misalnya, Israel diwajibkan mengadakan tahun Sabat sekali dalam 7 tahun dan tahun Yobel sekali dalam 50 tahun. Tapi sejak semula Israel tidak pernah mengadakannya. 2 Tawarik pasal yang 36 ayat 21. Imamat 26 ayat 32 sampai 35. Kedua, Israel dilarang untuk mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa sekitar. Dan mereka harus memisahkan diri dari mereka. Namun sejak awal Israel melalaikan firman itu. Yosua pasal 9 ayat 14 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 2. Yang ketiga, Israel sendiri diharuskan menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Namun, sejak semula Israel telah melanggar larangan itu. Dengan demikian, Israel secara bangsa
telah memperkosa perjanjian, melanggar hukum Taurat, dan mengabaikan pemanggilan Allah. Nah, kalau begitu, bagaimana hubungan hukum Taurat dengan Injil? Hukum Taurat hubungannya dengan Injil yang perlu kita ketahui. Hukum Taurat dibatalkan dalam Kristus dalam 3 hal. Yang pertama adalah bahwa pelaksanaan ke-10 perintah selaku syarat pembenaran diri sendiri dianggap tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma pasal 10 ayat yang keempat. Meskipun ke-10 perintah, kecuali perintah keempat mengenai Sabat, dimasukkan ke dalam etika perjanjian baru. Namun masing-masing perintah itu dimasukkan secara tersendiri, bukan sebagai bagian dari sistem hukum Musa. Jadi hal menepati ke-10 perintah bukan lagi suatu keharusan untuk memperoleh keselamatan, melainkan akibat yang timbul selaku sambutan atas penyelamatan itu. Yang kedua, bahwa pelaksanaan syariat Taurat selaku jalan supaya diterima oleh Allah sekarang diganti. Kolose pasal 2 ayat 14. Mengapa? Karena segala syariat agama pada zaman Musa hanyalah lambang atau bayang-bayang saja. Yang penggenapan dan perwujudannya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 17, Ibrani 9:22, Ibrani 10 ayat 18. Dan yang ketiga, hukum Taurat itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi selaku suatu zaman atau metode yang dipakai Allah terhadap manusia dalam suatu periode tertentu. Mengapa? Karena Injil telah membawa suatu zaman yang baru bagi seluruh bangsa. Roma 6 ayat 14b. Zaman dalam waktu lalu adalah zaman menurut perintah lahirnya. Sedangkan zaman anugerah adalah suatu zaman baru menurut roh. Suatu perintah batinnya. Jadi yang pertama adalah suatu etika yang mengutuki. Yang kedua adalah suatu dinamika yang memperbarui. Itulah sebabnya Roma pasal yang ke-8 ayat 3 dan 4 mengatakan, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian mengertilah kita bahwa hukum Taurat diberikan bukan untuk kita memperoleh keselamatan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya penuntun sampai datang kepada iman, yaitu kepada Kristus. Ketika kita percaya Kristus, kita beriman kepada Kristus, kita memperoleh keselamatan. Bahwa Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu, darah yang tumpah itu sudah hapus semua dosa kita. Semua dosa kita sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dan kita pasti masuk surga. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Yohanes 10 ayat 28 adalah jaminan. Keselamatan adalah pasti. Jangan terlambat. Percayalah sekarang. Tuhan memberkati.